Suka begini nggak ya? Sambil tidur, kemudian semua bahan-bahannya dijajarin gitu. Pernah nggak belajar begini? Dijajarin semua belajar. Hah? Ya, dengan ini juga belajar namanya ya. Cuman belajarnya eh, tidak tidak terstruktur ya, tidak terstruktur ini belajarnya ya. Nah, ini studying. Jadi studying, ini kayaknya udah mau habis ininya ya. Saya ini aja ya, saya skip videonya ya. Maaf ya, bat baterainya sudah mau. Nah, ini studying ya. Nah, studying ini kayaknya di perpustakaan dia nih. Dia belajar ini di perpustakaan. Pusing karena banyak buku yang harus dibaca sehingga eh, jadi pusing dia ya. Jadi studying itu proses belajar dan mencari informasi. Jadi dengan banyak membaca buku. Kemudian setiap orang itu menggunakan cara yang berbeda untuk memperoleh informasi dalam proses pembelajarannya. Ya, jadi setiap orang menggunakan cara-cara berbeda untuk mendapatkan informasi. Ya, jadi kalau studying itu pada umumnya itu adalah belajar secara formal, umumnya ya, secara formal biasanya. Kenapa? Karena dia terstruktur, ada kurikulumnya ya. Dari sekarang dari PAUD ya, anak-anak PAUD itu belum PAUD itu masih ini apa namanya? Masih bermain ya. Istilahnya dari TK udah Fokusnya studying. kecil. Tolong itunya di tolong itunya di mute dulu ya, adik-adik biar nggak masuk suaranya ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf nih saya lewat dari rumah ini Zoom karena saya ini ada kena musibah ya, kena pecahan gelas kemarin dijahit 8 jahitan jadi saya belum bisa jalan ya. Maaf ya. Nah, itu jadi sebagian besar waktu belajar itu terjadi di lingkungan formal ya, yaitu di sekolah misalnya ya. Nah, kalau learning itu apa? Jadi learning itu merupakan proses untuk mendapatkan perubahan ya. Untuk mendapatkan perubahan itu menurut Ambrose dan kawan-kawan pada tahun 2010 ya. Jadi untuk meningkatkan potensi untuk peningkatan kinerjanya dia ya. Nah, perubahan itu jadi perubahan pada peserta didiknya itu dapat terjadi pada tingkat dari pengetahuan, attitude, ya, dan sikap. Ya, jadi itu harus itu tiganya itu. Jadi tidak hanya pengetahuan aja, di sikap, perilaku. Jadi itu merupakan hasil dari pembelajaran. Jadi peserta didik itu melihat harus ada konsep, punya ide-ide dan atau eh, di luar itu ya, di luar eh, lingkungannya secara berbeda ya. Nah, kemudian menurut Leonardo da Vinci, belajar adalah satu-satunya hal yang tidak pernah berhenti ya oleh pikiran, tidak pernah takut dan tidak pernah apa namanya mundur ya. Jadi jangan ke belakang lagi, harus terus maju dan tidak pikiran-pikiran itu ya kita ide-ide itu kita tidak boleh berhenti terus harus berkembang gitu ya itu belajar. Jadi intinya beda learning dan studying itu adalah kalau studying itu umumnya didapatkan dari eh, formal,
Sedangkan learning bisa formal, bisa tidak formal ya. Jadi formal juga bisa ya learning. Jadi karena studying itu terstruktur ya, seperti kalian di kedokteran itu kan ada apa namanya kurikulumnya, jadi harus diikuti, tidak boleh saya tidak mau ini kuliah ini gitu, tidak bisa. Kalau learning boleh-boleh, kita mau belajar apa saja bisa ya, baik melalui eh, apa visual ya, apakah bisa melalui pengalaman bekerja di tempat lain, itu sah-sah saja. Nah, kemudian bagaimana eh, belajar mengacu pada perolehan pengetahuan atau keterampilan ya, atau melalui mendapatkan sesuatu, sedangkan belajar mengacu pada proses belajar dan mendapatkan informasi. Jadi itu ya. Jadi kalau learning itu belajar mengacu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan untuk mendapatkan sesuatu ya. Keterampilan biasanya sering keterampilannya, pengetahuan juga bisa ya, secara informal. Sedangkan untuk study yaitu mengacu pada proses belajar dan mendapatkan informasi. Yang satu untuk mendapatkan sesuatu, kita ingin menjadi apa gitu kan. Sedangkan study untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya. Sedangkan learning itu eh, metode yang dipakai adalah interaktif, sedangkan studying itu pasif ya. Kemudian kalau learning itu pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman, sedangkan kalau studying pengetahuan diperoleh dari sumber ya, dari sumber-sumber yang ada. Nah, kemudian pembelajaran berlangsung baik itu formal maupun informal. Tadi saya sudah sampaikan pada learning, sedangkan pada studying pada umumnya yaitu secara formal. Sedangkan learning memberikan pengalaman secara langsung, kemudian pada studying itu tidak langsung, ya, tidak langsung. Nah, pentingnya belajar itu untuk apa? Pentingnya belajar untuk apa? Mungkin ada yang sudah membaca, ada yang tahu kenapa penting kita belajar? Untuk apa kita belajar? Menjawab dokter, pentingnya belajar untuk mendapatkan ilmu dan menambah wawasan luas dan untuk mempersiapkan kita di dunia kerja juga. Terima kasih. Jadi belajar itu untuk mencapai target yang kita inginkan, kan itu penting, itu tujuan dari pelajar untuk belajar kan. Jadi untuk pengembangan diri, untuk meningkatkan kepercayaan diri juga belajarnya. Kalau tidak belajar kan, kalau orang yang tidak belajar itu biasanya kepercayaan dirinya itu rendah ya. Kalau kita belajar, kita mempunyai kepercayaan yang diri yang tinggi ya, gitu. Kemudian juga belajar selalu membuat lebih aktif ya, untuk memperoleh berbagai keterampilan pengetahuan. Nah, coba lihat sekarang ini. Nah, ini artinya apa nih gambar ini? Ada yang bisa jelaskan?
Ada yang bisa jelaskan? Izin menjawab, Dok. Aduh. Ya, itu gambar pertama gimana tuh? Yang pertama itu cara belajar dengan cara mengamati, Dok. Dengan istilah apa? Ya. Mengamati itu istilahnya apa? Visual. Oh, visual. Visual, Dok. Terus yang kedua, Yang kedua dengan metode belajar dengan cara mendengarkan, nah, hearing atau hearing. terus Lalu yang ketiga itu metode pembelajaran dengan cara praktek atau melakukan langsung, Experience. atau experience. menggunakan Terima alat kasih, ya, Dok. menggunakan alat ya. Jadi bisa menggunakan alat, ya, bisa dengan mendengarkan dan bisa dengan hanya melihat atau mengamati dengan eh, secara visual ya. Nah, kemudian cara belajar atau apa ya, cara belajar atau gaya belajarnya itu menurut Brown tahun 2000 mendefinisikan gaya belajar itu sebagai cara individu memahami dan memproses informasi saat situasi pembelajaran berlangsung ya. Cukup eh, cukup lama ya. Definisi ini mungkin cukup lama. Coba nanti saya carikan kalau ada yang terbaru mungkin ya tahun 2000. Jadi cara yang paling mendasar dalam memahami proses pembelajaran adalah untuk berpikir kritis ya, bisa berpikir kritis tentang bagaimana cara belajar yang baik ya. Kemudian, nah ketika kita mengalami cara belajar yang kita sukai dapat mengontrol dengan sangat bagus dan fleksibel sebagai tuntunan kita ya untuk belajar eh, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kita adik-adik ini kan baru mulai nih harus memahami dulu cara belajar yang kita suka itu yang bagaimana gitu ya. Jadi eh, mencari dulu pola-polanya ya. Apakah sukanya berkelompok atau menyendiri gitu ya. Sendiri tidak boleh diganggu. Ada yang sukanya dengan musik yang ribut gitu ya, karena mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda ya. Nah, ada tiga cara utama belajar yaitu tadi sudah ada gambarnya melalui visual, kemudian melalui pendengaran, jadi learn by hearing, kemudian melalui kinestetik ya, jadi melalui kinestetik. Kinestetik itu belajar dengan apa ya, langsung praktek tadi, gambar yang tadi itu langsung praktek menggunakan alat-alat yang diperlukan. Nah, itu tiga tiga cara utama belajar ya. Jadi nanti adik-adik pilih yang mana yang ininya, yang disukai cara belajarnya gitu ya. Jadi jangan memaksakan temennya suka begini, terus yang lain harus mengikutinya ya. Tetapi nanti waktu perkuliahan itu pasti ada small group discussion ya. Nah, di sana ya harus diikuti. Nggak boleh, ya, saya nggak suka diskusi-diskusi dengan grup gitu. Nggak boleh, itu kan sudah kurikulumnya, jadi harus diikuti. Maksud saya belajar di rumah atau di luar kampus itu harus eh, dicari dulu cara-cara yang baik ya. Kalau kita memaksakan nanti malah kita nggak mudeng ya, malah nggak optimal kita nanti menerima pelajaran itu.
Ya, jadi itu eh, jadi melalui visual itu seperti perkuliahan saat ini kan melalui visual juga ya, melalui visual, melalui pendengaran ya. Jadi combine ya. Dan ada yang lebih suka dengan adanya gambar-gambar, informasinya, kemudian bagan-bagan, kemudian diagram gitu ya. Jadi itu eh, ada yang lebih suka itu ya, melihat gambar, melihat bagan. Nanti kalau di kedokteran itu banyak sekali nanti visual ya, gambar-gambar, mekanisme-mekanisme patogenesisnya, bagaimana kok bisa ini terjadi, misalnya orang menjadi panas, apa penyebabnya kok bisa panas? Oh, karena ada mikroorganisme yang masuk, bakteri masuk ke dalam tubuh. Nah, kenapa bisa menyebabkan panas? Nah, itu ada bagan-bagan dan gambar-gambar yang harus dipahami. Nah, orang lebih suka biasanya melihat gambar itu, gambar-gambar atau diagram gitu ya, dibandingkan hanya narasi aja ya, tulisan aja ya, apalagi PPT-nya itu, satu PPT itu bisa berapa baris gitu ya, bosen ya, pasti bosen. Lebih suka melihat gambar-gambar ya. Nah, kemudian melalui pendengaran. Nah, ini pendengaran ya, perkuliahan pasti juga harus mendengar ya. Tetapi cara belajar seseorang itu lebih senang dia mendengarkan. Mungkin sekarang adik-adik bisa apa namanya, mendapatkan pembelajaran itu melalui rekaman-rekaman. Ini direkam nggak kira-kira? Dapat rekamannya nggak? Adik, kok nggak ada yang ini? Kemana nih? Izin menjawab, Dok. Ah, Tidak ada yang merekam. bagaimana? Oh, ada yang merekam, dokter. Ada ya? Ah, nah itu, Ada, jadi dokter. kalau keuntungannya kalau dengan apa namanya, dengan eh, banyak mendengar itu, dengan rekaman sekarang kan bisa diulang-ulang, didengarkan lagi gitu. Ya, sekarang sih kebanyakan ya pada merekam ya mahasiswanya ya. Jadi itu. Nah, kemudian dengan sentuhan atau melakukan langsung ya, praktek itu lebih suka keluar itu, yaitu sentuhan sebagai suatu cara atau model ya untuk mengambil informasi. Kok susah banget ya, nggak bisa. Nah, ini ya dengan melakukan langsung ya, jadi mempraktekkan atau melalui sentuhan-sentuhan ya. Kayaknya kurang ini deh. Aduh. Nah, ini ada singkatan visual, auditory, read, dan write ya. Kinestetik ya. Kinestetik itu ya dengan alat, menurut Fleming dan Miles tahun 1992 ya. Jadi ini di Indonesia kan Park Learning Style ya. Itu bagaimana pembelajaran itu bisa melalui visual, tadi sudah disampaikan, bisa melalui pendengaran ya, kemudian membaca dan menulis, membaca atau menulis, dan terakhir yaitu dengan langsung mempraktekkan ya. Nah, membaca dan menulis itu penting nggak ya?
Kalau menurut adik penting nggak itu? Penting dokter. Kenapa penting? Kenapa penting membaca dan menulis informasi yang kita dapatkan? Kenapa? Adik-adik sekarang belajarnya kan tidak tidak ada menulis ya? Ada nggak menulis? Jarang. Ada menulis nggak ya? Didengar nggak suara saya? Didengar. Kenapa? Kenapa menulis penting? Karena menulis itu jauh lebih apa namanya? eh, Ingatan kita lebih lebih optimal ya dibandingkan dia hanya mendengarkan, kemudian apa dengan visual dengan melihat saja ya. Kalau zaman saya dulu kuliah di kedokteran itu enggak ada, belum ada ini PPT begini apa namanya presentasi dengan PPT ya. Itu dulu kita menulis apa yang diucapkan oleh dosennya kita tulis. Jadi kita tuh banyak sekali punya buku-buku catatan ya. Setiap mata kuliah ini kita punya catatan ya. Jadi ingatan kita kalau menulis itu lebih lebih apa namanya? Lebih nyantol ya daripada eh, kalau hanya mendengarkan atau melihat melihat eh, slide atau melihat PPT-nya. Jadi itu gunanya ya. Jadi eh, write itu sebenarnya jauh lebih bagus ya kalau kita bisa menulis ya. Susah ya ininya ya, mindahin slide-nya ini ya. Nah, kemudian menurut David Kolb ya, itu menerbitkan teori-teori pembelajaran eksperimental ya tahun 84. Ini juga sudah apa namanya eh, sudah lama tahun 1984 ya teori eksperimental oleh Koch ya. Tapi sampai saat ini masih dipakai ya. Jadi pendekatan dilakukan pada pada dua tingkatan siklus pembelajaran dan 4 tahap. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah ini jadi ada 4 ya. Yang pertama concrete experience ya. Jadi concrete experience itu menurut Koch itu adalah benar-benar memiliki pengalaman. Kemudian reflective observation. Jadi eh, merefleksikan pengalaman, merefleksikan pengalaman. Yang ketiga abstract conceptualization ya, abstrak di mana belajar dari pengalaman, learning from the experience ya. Jadi abstract conceptualization. Yang keempat yaitu active experimentation ya. Jadi trying out what you have learned ya, mencoba apa yang telah kamu pelajari. Nah, jadi 4 ini ya yang uh, harus dipahami ya siklus ini, 4 siklus ini ya. Concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, dan active experimentation ya. Nah, ini sama juga ya. Jadi ini 4 siklus ini ya. Jadi itu yang harus
pahami ya. Jadi benar-benar memiliki pengalaman atau kemudian merefleksikan pengalaman yang kita dapatkan, kemudian kemudian kita belajar dari pengalaman ya, dan selanjutnya mencoba apa yang telah kita pelajari. Jadi dicoba kemudian direfleksikan ya. Nah, ini ada juga nih menurut uh, Kolb itu ada diverger, ya, assimilator, converger, dan akomodator ya. Jadi ini juga ada 4 siklus ya untuk secara general dan abstrak ya. Jadi itu. Nah, kalau yang divergen ini menyimpang dia ya, menyimpang, kemudian mengasimilasi ya. Kemudian konvergen itu memecahkan masalah ya, dan akomodator yaitu mengakomodasi ya, melakukan. Jadi itu. Nah, kemudian what are learning strategies? Ya, jadi apa yang dimaksud dengan strategi belajar ya? Jadi strategi belajar itu adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, termasuk sifat, ruang lingkup, ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar pada siswanya. Nah, siswa yang dari dasar hingga tingkat lanjutan itu dapat memperoleh manfaat dan mengeksplorasi berbagai strategi pembelajaran. Jadi ada beberapa pendekatan yang berbeda untuk pedagogi itu saya cari-cari mendidik ya, mendidik dalam proses pembelajaran. Jadi penting untuk mencoba berbagai strategi untuk menemukan yang cocok untuk seseorang. Susah banget ya. Bentar ya. Why are learning strategy important? Kenapa penting ya? Kenapa strategi pembelajaran itu penting? Ada yang bisa membantu kenapa pentingnya? Jadi mungkin tahunya saya cuman gede aja. Kenapa penting? Strategi pembelajaran itu penting kenapa? Ayo, Karena akan membuat lebih efisien dalam mempelajari sesuatu, dokter. jadi untuk Membuat, meningkatkan kemampuan berpikir siswa ya, ya dokter. untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien ya. Jadi kita harus punya strategi pembelajaran ya. Kalau enggak nanti ngawur. Jadi kemampuan berpikir kita jadi nanti
tidak optimal, sehingga kegiatan mengajar, ya, belajar mengajarnya tidak efektif dan efisien. Ya, dosen pun harus mempunyai strategi, ya, untuk memberikan pembelajaran, ya, agar mahasiswanya jadi lebih efektif menerima atau menyerap pelajaran itu, ya, mengkondisikan yang baik, ya, misalnya eh, dosennya memberikan kuliah, mahasiswanya ribut, nah itu jadi tidak efektif nanti dalam pembelajaran, ya. Makanya perlu strategi-strategi di dalam memberikan pengajaran maupun mahasiswanya, ya. Nah, kemudian mengapa strategisnya berbeda dalam pembelajaran? Kenapa? Jadi memahami cara terbaik untuk belajar itu adalah bentuk atau kesadaran akan proses berpikir dan kebiasaan Anda. Jadi eh, strategi belajar itu penting bagi adik-adik itu, ya, dalam kesadaran akan proses berpikir dan kebiasaan Anda. Jadi kebiasaan Anda itu apa, ya, dalam proses belajar itu. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan itulah nanti akan eh, me- apa namanya, proses berpikir Anda jadi lebih, apa istilahnya, lebih optimal, ya, dan juga untuk mengetahui cara terbaik eh, kalian untuk belajar. Jadi Anda harus atau kalian harus mencoba beberapa strategi yang berbeda. Ya, mulai sekarang dicoba dulu strategi belajar mana yang kira-kira yang tepat, ya, untuk dipakai untuk ini kan dalam waktu cukup lama, ya, 6 tahun, ya, untuk mencapai eh, menjadi seorang dokter. Jadi harus mempunyai strategi belajar yang tepat, gitu, ya. Dan nanti kalau Anda sudah menjadi koas juga harus mencari strategi bagaimana agar pembelajaran itu bisa optimal, ya. Jadi klinik dan praklinik itu beda strategi belajarnya, ya, beda jauh, ya. Nanti kalau sudah di rumah sakit atau koas, nanti strategi belajarnya bagaimana. Nah, itu perlu dicari istilahnya, ya. Tapi yang penting ini adalah, yang penting adalah 10, ya, strategi belajar. Ini harus apa namanya, eh, di, diingat, ya. Jadi strategi belajar 10 strategi belajar yang efektif, ya. Nah, bagaimana yang pertama mengembangkan beberapa misalnya hipotesis tentang bagaimana dapat memecahkan masalah, ya. Jadi antara guru dan siswanya, gitu, ya, apa, membangun suatu cara-cara agar masalah-masalah dapat eh, di
apa namanya masalah-masalah dapat diselesaikan gitu. Yang kedua yaitu combined learning style, itu jadi melihat beberapa contoh teknik pembelajaran yang aktif dan kemudian digabungkan menjadi satu cara yang cocok untuk diri kalian ya. Jadi itu di penggabungan ya, combined learning. Kemudian yang ketiga, facilitate group discussion. Jadi diskusi kelompok, memfasilitasi untuk membuat suatu diskusi kelompok ya. Jadi kalau menurut saya eh, boleh belajar mandiri dulu, belajar sendiri di rumah gitu ya. Kemudian lakukanlah eh, diskusi kelompok dengan teman-teman ya. Tuh. Jadi di rumah dulu sendiri boleh, kan orang yang nggak suka belajar rame-rame, ya sendiri di rumah belajar dulu, nanti kemudian didiskusikan. Kadang-kadang apa yang kita baca itu belum tentu serap semua ya, tapi teman yang lain eh, menyerap. Jadi saling memberikan itu facilitated group discussion ya. Jadi memang kalau di kedokteran sebaiknya punya grup-grup kelompok-kelompok belajar ya. Jadi itu kita saling mengisi gitu ya. Tapi memang ada orang yang tidak suka gitu ya. Katanya bisa menghabiskan waktu ya. Dulu saya punya teman baik ya, soulmate itu tidak suka dia ya belajar rame-rame. Dia senangnya belajarnya sendiri, hening gitu, lebih masuk katanya ya. Tapi sekarang eh, apalagi di kedokteran ya harus harus ini saling saling diskusi ya untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pembelajaran. Ya. Kemudian yang keempat, final word application. Jadi aplikasikan ya apa yang kalian dapatkan, kemudian diaplikasikan, dipraktekkan ya. Jadi itu ya dengan jadi gimana ya? Kok munculnya ini PPT saya? Oke, tiba-tiba muncul. Dulu pengalaman saya kasih pengalaman dulu waktu mulai eh, pelajaran patologi klinik ya, itu ada praktek bagaimana cara mengambil darah ya gitu ya. Jadi mahasiswanya disuruh coba praktekkan bagaimana cara setelah mendapatkan teori-teori, ini jarumnya harus dimasukkan ya, misalnya ke vena, mana vena yang mana gitu ya. Kemudian tidak boleh ada udara di siringnya ya, di spike-nya. Nah, itu saya kemudian dari teori itu saya aplikasikan, atau enggak adik-adik, saya pakai apa, saya belajar untuk menyedot itu darah itu, ya pura-pura darah lah ya, saya sedot darah itu dengan apa? Dengan jeruk. Jadi saya coba ya caranya mengambil
darah, anggap aja darah itu ya. Jadi dengan jeruk boleh, dengan apel, ya itu caranya aplikasikan apa teori-teori yang sudah kita dapatkan. Nah itu, jadi lebih lebih terampil ya nanti kalau sudah tingkat atas ya. Nah kemudian yang kelima fokus on the most difficult problem. Jadi fokus pada masalah yang paling sulit ya. Jadi gunakan pengetahuan dan keterampilan dari pembelajaran yang kamu sebelumnya, fokus pada masalah yang paling sulit bagi kamu. Jadi masalah yang paling sulit dulu difokuskan ya, dibandingkan masalah-masalah yang kurang kurang apa namanya eh, kurang berat masalahnya ya. Jadi fokuskan dulu. Ya itu yang keenam. Yang keenam itu berlatih di berbagai tingkat kesulitan ya. Jadi practice at various difficulty levels. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, quiz yourself regularly. Jadi artinya tes dirimu sendiri ya. Jadi harus dites eh, bagaimana eh, eh, nanti eh, secara teratur dites sendiri ya. Misalnya apa namanya sehingga membantu kalian untuk mensimulasikan ya. Yang kedelapan, take break to summarize information. Jadi istirahat sebentar gitu ya untuk meringkas informasi-informasi yang didapatkan ya. Jadi dalam setiap pembelajaran atau tugas belajar itu luangkan waktu sejenak lah untuk meringkas konsep-konsep baru dalam materi pembelajaran dengan cara kamu sendiri gitu ya. Jadi ini untuk meningkatkan pemahaman uh, diri sendiri ya. Jadi itu. Jadi jangan terus-menerus gitu ya. Di ini apa namanya informasi itu diterima kalau Anda apa namanya mendapatkan pembelajaran itu uh, tidak berhenti-berhenti, ini nggak mumet nggak? Mumet nggak? Sekarang aja 50 menit kayaknya mumet ya. Benar nggak? Gimana, Dek? Benar dong. Ah, mumet nggak ini? Ini saya nih sedikit gaptek nih, saya nggak lihat lagi nih ininya apa namanya anda nih gimana nih? Ya, jadi itu ya. Jadi kalau mendapat pembelajaran apa misalnya gitu istirahatlah sebentar ya. Jangan dipaksakan gitu ya. Kemudian yang kesembilan, try teaching student just like you. Artinya itu cobalah eh, mengajar ya, mengajar antar teman gitu ya, mengajar seperti kamu ya. Misalnya dalam diskusi kelompok itu ya nanti setelah kuliah nanti ada mengajar presentasi ya, artinya mengajar teman-temannya sendiri gitu ya. Itu belajar, itu belajar bagaimana kita di depan kelas kita bicara untuk percaya diri, kemudian apa namanya eh, melatih diri untuk berbicara. Kan ada orang yang tidak berani tampil di depan gitu ya. Pasti ada di antara kalian itu tidak berani tampil di depan. Mulai sekarang belajar ya, maju aja gitu ya, maju aja
tampil karena ini akan penting akan dibawa nanti setelah Anda nanti sudah menjadi seorang dokter ya pasti akan tampil di depan umum gitu ya. Nah, yang ke-10 ini use mnemonics. Nah, ini saya enggak tahu nih. Saya cari-cari itu enggak nemu. Ada yang tahu nggak ini? Ada tahu nggak ini? Mnemoniknya apa nih? Ada yang tahu? Ada yang sudah cari ini? Saya enggak menemukan apa kalau salah tulis, tapi ini ada juga nih. Creating various interesting mnemonic will help in memorization. Ini saya tidak menemukan nih mnemoniknya apa nih. Ya, jadi membuat berbagai apa ya yang menarik akan membantu dalam menghafal memori ya, itu. Nah, ini nanti dipahami ya, Dek, 10 ini ya. Ya. Jadi 10 strategi belajar yang efektif ya, dihafalin ya. Oke, kita lanjutkan ke eh, problem based learning ya. Jadi problem based learning ini pembelajaran berdasarkan masalah ya. Nah, ini sudah diadopsi nih secara luas sampai banyak di dunia ya. Jadi kita belajar berdasarkan masalah gitu biasanya ya. Dalam dunia pendidikan ini sudah eh, ini problem based learning ini digunakan sistem pembelajaran ini di dunia ya. Kita juga sudah memakai apa namanya problem based learning nanti saat diskusi-diskusi kelompok nanti Anda diberikan masalah ya kemudian Anda pecahkan masalah itu ya. Jadi itu biasanya di eh, SGD ya, small group discussion itu. Ya, jadi PBL ini adalah pendekatan untuk mendidik atau mendorong siswa untuk belajar dengan melibatkan diri ya, terlibat aktif dengan masalah ya. Itu biasanya pada saat SGD. Jadi siswa itu diberikan atau mahasiswa diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah ya, berkolaborasi, kemudian membangun situasi mental untuk belajar eh, dan menjadikan kebiasaan belajar mandiri melalui latihan-latihan dan merefleksikannya ya itu. Jadi melalui SGD itu ya. Kemudian juga ada filosofi-filosofi yang mendasari dari PBL ini ya. Pembelajaran dapat dianggap sebagai kegiatan konstruktif, mandiri, kolaboratif, dan kontekstual. Ya. Jadi itu. Nah, ininya. Nah, untuk take home message-nya, jadi partisipasi atau partisipate ya, berpartisipasi ya. Kemudian menghubungkan pengalaman di kelas dengan di lingkungan luar ya, jadi itu ya related class concept your own life ya dalam eh, kehidupan kamu di luar ya, di luar kelas ya, di lingkungan ya.
Kemudian ask question and criticism. Jadi menghubungkan konsep di dalam kelas dengan kehidupan kamu sendiri ya. Kemudian ask question and criticism. Jadi ajukan pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kalau perlu kritik, lakukan kritik. Jadi tidak boleh Anda itu tidak berani mengkritik ya. Misalnya dosennya bagaimana, itu perlu dikritik. Jadi jangan takut. Nanti saya dikritik-kritik, saya nilainya jelek. Nggak ada itu ya. Dosen yang begitu tuh nggak boleh lagi ya. Itu artinya eh, kita justru mendapat kritikan itu jadi eh, kita tahu kekurangan kita ya. Kemudian merangsang diskusi lebih lanjut dan relevan ya, stimulate further relevant discussion. Don't get distracted, stay on task ya. Jadi tetap pada tugas ya, jangan terganggu. Keep an open mind, jadi tetap berpikiran terbuka ya, open minded ya, artinya open minded gitu ya. Jadi harus banyak ide, kemudian eh, ide-ide di luar kamu juga, ide-ide orang lain bisa kita serap gitu ya. Jadi itu yang penting ya nanti dalam sistem pembelajaran, dalam kehidupan kamu nantinya kalau sudah menjadi seorang dokter ya. Jadi ini penting dipahami ya. Jadi itu. Mungkin ada pertanyaan adik-adik, kira-kira mana dalam kehidupan selama ini baru kuliah ya, jadi belum tahu ya lingkungan lingkungan dengan teman-teman barunya ya. Jadi kira-kira apa yang ada mungkin yang mengganjal mungkin ada yang mengganjal mungkin adik-adik yang baru kuliah ini gimana ya melihat ada pertanyaan? Coba saya mau lihat dulu nih wajah-wajah adik-adik nih gimana nih? Kita dulu nih sudah mau habis nih baterainya. Yang di belakang gimana? Yang di belakang? Tidak kelihatan ya. Ini yang di depan aja ya. Nggak bisa ini ya, nggak bisa lihat ya. Oh karena di kelas ya, bukan di ini ya. Karena di kelas jadi nggak bisa lihat semuanya ya. Waduh, sayang. Oke, nanti ada pertanyaan nggak selama ini? Apa dari kuliah ini? Masih masih di Untuk awal sementara tidak ada, Dok. masih di awal. Ya, tolong nanti dibaca-baca lagi, diulang-ulang ya apa take home message-nya ya. Yang penting 10 itu ya, cara pembelajaran yang efektif ya. Itu di ini karena ini menyangkut nanti Anda belajar kuliah ini mana sih strategi yang apa yang yang cocok buat saya kan gitu cara belajarnya ya. Jadi harus mempunyai strategi-strategi belajar yang pas untuk untuk adik-adik gitu loh. Karena dari 50 orang ini pasti beda-beda, nggak sama. Ya, nggak sama cara cara belajarnya, pasti beda-beda gitu. Ada yang suka dengan musik. Saya dulu belajarnya
seneng dengan musik belajarnya gitu ya. Malah kalau belajar sepi gitu, nggak ada musik gitu, malah ngantuk ya. Jadi harus ada musik, dengerin musik gitu lebih masuk saya. Dulu saya juga strategi belajar saya suka membuat kelompok kelompok belajar ya. Jadi temennya itu ngoceh gitu, saya lebih masuk ya. Mendengarkan temen ngoceh itu lebih masuk saya gitu loh. Tapi teman saya yang teman dekat saya nggak suka, dia lebih suka belajar, pokoknya baca, dia baca gitu lebih masuk katanya, dia baca sendiri gitu, nggak ada siapa-siapa gitu. Ya itulah ya strategi belajar masing-masing beda-beda ya gitu. Asal jangan aja nanti jangan belajarnya di tempat kafe gitu ya. Ada nggak suka saya sukanya belajar di tempat kafe gitu ya. Kalau belajar di tempat ini, saya sering melihat ya, belajar di tempat-tempat coffee shop. Nah, itu saya sering tuh melihat tuh mahasiswanya belajar di coffee shop gitu ya, tempat rame dia belajar di bawa laptop dan baca gitu ya. Nah, itu mungkin di antara kalian kalian ini 50 orang nih mungkin ada yang suka begitu ya. Ke coffee shop dia belajar gitu. Malah di rumah dia nggak masuk pelajarannya, di coffee shop dia masuk. Karena rame kan sekitarnya gitu ya. Tuh. Oke. Jadi nggak ada pertanyaan. Eh, Coba nanti saya ada ini apa namanya ya? Ya itu. Ada saya berusaha untuk membuat PTT yang eh, dalam bahasa Indonesia ya, nanti tak share ininya ya, gede ya, gede nanti saya ini dulu coba. Saya juga masih meraba-raba nih, ini mendadak saya disuruh kuliah. Aku kuliah saya biasanya kuliah tentang patologi anatomi. Jadi nanti saya share ya dalam bahasa Indonesia ya, biar ini lebih lebih nyantol gitu ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada kuliah lagi selanjutnya? Nah, nanti saya tanggal 19 ada kuliah lagi ya. Ada kuliah lagi ya. Saya nggak ngerti nih gimana masukkan eh, itu perkuliahan ke Elma tuh gimana. Ini gede nih, tahu nggak? Maaf nih, saya gaptek nih. Hah? Gimana tuh Elma tuh apa yang saya ngerti? Jadi jadi Anda dapatkan itu materi itu di Elma gitu ya? Gimana sih caranya dapatkan materi itu? Masih unmute, unmute dulu. Untuk mengupload ke Elma kurang tahu sih, Dok. Enggak, Anda dapatkan materi siapa yang memberikan biasanya? Ibu Sinta Dekanat. Oh gitu. Oke, oke, oke. Ya, ya. Saya kira ngambilnya dari ini, dari Elma itu enggak ya? Untuk sementara Elma lagi error sih, Bu. Dok. Oh, oh, ini ya, apa namanya? Error ya? Iya, dokter. Enggak, kalau materi-materi itu siapa yang memberikan biasanya? Sinta. Ibu Sinta, dokter. Oh, enggak ngambil dari Elma itu ya? Enggak ya? Oke, oke, oke. Ya, nanti saya ini dalam bahasa Indonesianya ya. Tolong ini kita sama-sama belajar nanti diperbaiki juga bahasa Inggrisnya soalnya masih awang-awang itu ilmu awang-awang bagi saya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, selamat pagi. Sampai jumpa tanggal 19 ya. Terima kasih dokter. Makasih dokter. Makasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Pagi-pagi.